Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Pamila Sahara dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Sebelum saya menjelaskan materi neraca pembayaran internasional, saya akan menyebutkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Kiki Pamila Sahara, Rizky Parobi, dan Fahri Hidayat. Yang pertama, saya akan menyebutkan indikator-indikatornya. Yang pertama, konsep neraca pembayaran. Yang kedua, bentuk alat pembayaran tunai dan non-tunai. Yang ketiga, perjanjian perdagangan internasional. Yang keempat, isi. Konsep neraca pembayaran. Neraca pembayaran yaitu catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Bentuk alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari transaksi keuangan. Yang pertama, pembayaran tunai. Pembayaran tunai merupakan pembayaran secara langsung saat penyerahan barang. Berikut jenis pembayaran secara tunai. Yang pertama, cek. Cek yaitu pembayaran tunai berupa surat perintah dari nasabah yang ditujukan kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang langsung kepada pihak yang namanya sudah tertera pada cek. Yang kedua, wesel bank atas unjuk, yaitu wesel yang diterbitkan oleh bank domestik dari negara importer yang ditujukan kepada bank korespondennya di negara lain untuk membayar sejumlah uang kepada pembawa surat wesel. Yang ketiga, telegraphic transfer, yaitu perintah pembayaran yang dikirimkan melalui telegram dari bank dalam negeri kepada bank korespondennya di luar negeri. Yang kedua, pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai merupakan alat pembayaran dalam perdagangan internasional yang cara membayarnya tidak dilakukan secara tunai. Berikut jenis pembayaran non-tunai. Yang pertama, open account, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima oleh importir. Yang kedua, commercial bill exchange, yaitu surat yang ditulis penjual memuat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada masa depan. Yang ketiga, consignment, yaitu penjualan barang yang dititipkan oleh eksportir luar negeri sehingga importir dalam negeri hanya menyetor uang sejumlah barang yang sudah terjual. Yang keempat, letter of credit, yaitu surat yang diterbitkan bank atau issuing bank atas permintaan dari negara importir ketika bank yang menyetujui dan membayarkan wesel kepada eksportir. Yang kelima, Private convention, yaitu pembayaran internasional yang melibatkan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain tanpa berpindah tempat. Perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional merupakan perjanjian dalam bentuk nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Isi. Yang pertama, PTA atau Preferential Trade Agreement. PTA adalah perjanjian barang internasional di mana dua atau lebih negara sepakat untuk memberikan perlakuan tarif yang lebih baik. Contoh PTA yang terkenal termasuk NAFTA, North American Free Trade Agreement, antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta ASEAN di Asia Tenggara. Yang kedua, Trade in Goods Agreement. Perjanjian ini mencakup pengurangan atau penghapusan semua pos tarif produk. Yang ketiga, FTA atau Free Trade Agreement merupakan perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan dua atau lebih pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang mengatur pengenaan resiprokal tarif preferensi di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Yang keempat, CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement merupakan perjanjian bilateral yang berupa skema kerjasama ekonomi atau dengan kata lain perjanjian dagang antar dua negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.